kelompok 5 dengan saya Nurul Azhar dan saya Desi Siahaan. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan korelasi pada aplikasi SPSS. Korelasi sendiri merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam uji korelasi, sebaiknya kita mengetahui cara melakukan interpretasi hasil analisis. Nah, di dalam korelasi itu sendiri ada 3 penafsiran yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melihat kekuatan hubungan, yang kedua melihat signifikansi hubungan dua variabel, dan yang ketiga adalah melihat arah hubungan. Yang pertama adalah melihat kekuatan hubungan. Nah, untuk melihat kekuatan hubungan itu sendiri adalah dilihat dari angka koefisien korelasi. Nah, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melihat kekuatan hubungan ini sendiri. Apabila angka korelasinya itu 0, maka dikatakan korelasi lemah. Yang kedua, lebih besar daripada 0 dan sampai dengan 0,25, yaitu korelasi sangat lemah. Yang ketiga adalah lebih besar daripada 0,25 sampai dengan 0,5, yaitu korelasi cukup. Dan yang keempat adalah lebih besar daripada 0,5 sampai dengan 0,75, korelasi sangat kuat. Dan yang terakhir adalah apabila angka koefisien korelasi adalah 1, maka korelasi dikatakan sempurna. Signifikansi hubungan dua variabel. Interpretasi selanjutnya merupakan melihat signifikansi hubungan dua variabel dengan didasarkan pada angka signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, merumuskan hipotesis. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu H0 dan H1. H0 yaitu tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel, sementara H1 terdapat hubungan signifikan antara dua variabel. Langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian hipotesis. Ada 2 kriteria pengujian hipotesis. Yang pertama, jika angka signifikansi hitung lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan kedua variabel signifikan. Yang kedua, jika angka signifikansi hitung lebih besar daripada 0,05, artinya H1 ditolak dan H0 diterima. Berarti hubungan kedua variabel tidak signifikan. Arah hubungan korelasi. Untuk melihat arah hubungan korelasi, dilihat dari angka koefisien korelasinya. Apabila positif, terdapat hubungan yang searah, dan apabila negatif, terdapat hubungan yang terbalik. Yang pertama yaitu korelasi bivariat, dan yang kedua adalah korelasi parsial. Korelasi bivariat merupakan korelasi yang terjadi antara dua variabel sehingga variabel lain diabaikan. Terdapat 3 jenis korelasi bivariat, yaitu yang pertama adalah korelasi Pearson, merupakan pengukuran parametrik digunakan untuk mengukur korelasi data interval atau rasio. Dan yang kedua adalah korelasi Spearman dan Kendall, merupakan pengukuran non parametrik digunakan untuk mengukur korelasi data nominal atau ordinal. Jenis korelasi yang kedua yaitu korelasi parsial. Nah, korelasi parsial merupakan korelasi yang berguna untuk mendeteksi adanya korelasi semu antara dua variabel yang diakibatkan oleh variabel lain. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah korelasi bivariat. Yang pertama, masukkan dulu data ke dalam SPSS menggunakan variabel data, lalu data akan muncul pada data view. Selanjutnya, setelah data sudah siap, klik menu Analyze, lalu pilih Correlate dan Bivariat. Selanjutnya, ketika kita memilih bivariat, maka akan muncul kotak dialog bivariat correlation. Lalu kita pindahkan variabel penjualan dan variabel produk ke dalam kolom variabel. Selanjutnya, pada kotak coefficient correlation terdapat 3 jenis korelasi bivariat. Yang pertama yaitu Pearson, Spearman, dan Kendall. Pada kasus ini terserah Anda memilih korelasi yang mana yang akan Anda gunakan. Pada kasus ini kami akan menggunakan korelasi Pearson. Selanjutnya, pilih detail pada kotak test of significance. Lalu klik continue, lalu klik OK. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil. Yang pertama, kekuatan hubungan dan arah hubungan. Dari tabel perhitungan korelasi terdapat nilai korelasi sebesar 0,988. Maka angka ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang sangat kuat dan memiliki arah yang positif atau searah. Hal ini berarti jika nilai produk tinggi, maka penjualan pun akan tinggi. Mengenai signifikansi hubungan, dapat kita lihat pada tabel bahwa nilai sig hitungnya yaitu 0,000.
Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa jika nilai SIK hitungnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari tabel tersebut bahwa nilai SIK hitung 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya hubungan antara variabel produk dan variabel penjualan memiliki hubungan yang signifikan. Korelasi parsial. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, masukkan terlebih dahulu datanya ke dalam program SPSS. Nah, ini dia data-data di dalam program SPSS. Kemudian klik menu Analyze, Correlate, Parsial, sehingga muncul kotak dialog Partial Correlation. Kemudian, pindahkan variabel produk dan penjualan ke dalam kotak variabel dan variabel harga ke dalam kotak controlling for. Kemudian pada bagian test of significance, pilih tutorial, kemudian centang display actual significance level. Selanjutnya adalah click option sehingga muncul kotak dialog partial correlation option. Pilih zero order correlation, kemudian pada bagian missing value, pilih exclude case listwise, kemudian klik continue dan klik OK. Sehingga muncul output seperti pada layar ini. Kita dapat melihat angka koefisien korelasi antara variabel produk dan penjualan yang dikontrol dengan variabel harga sebesar 0,971. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara variabel produk dan penjualan dan memiliki arah yang positif atau searah, yaitu berarti apabila variabel produk tinggi maka penjualan juga tinggi. Dari tabel, nilai SIK itu antara variabel produk dan penjualan sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat kita ketahui 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka antara variabel produk dan penjualan yang dikontrol oleh variabel harga memiliki hubungan yang signifikan. Sekian yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.